Selamat pagi Jemaat GGP Eklesia Kristi. Senang rasanya kita bisa memulai ibadah secara online di awal tahun 2021. Dan saya berharap semoga jemaat tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk buka dalam doa ibadah hari ini. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati kuasa pemulihan-Mu di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya
Kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Pengurapan-Mu ada di dalam ibadah ini. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji, menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian lebih dalam untuk menyembah. Biar hanya nama Yesus saja yang layak ditinggikan. Pujian berikut ini mengatakan sungai sukacita. Biar kasih sukacita Tuhan mengalir ke jemaat sekalian. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir
membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Denganmu Tuhan, kita akan berjalan di awal tahun oleh karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Tak pernah melakukan, tak pernah kurang akan kesetiaanmu dalam hidupku.
dan kita akan siap menyongsong tahun 2021 dengan kasih setia dari Tuhan Yesus. Kita akan pujian, ku bersyukur Bapa. Kasih setia di dalam hidup, kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta di dalam surga, memasuki hari yang ketiga di tahun baru 2021 ini. Tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur karena Engkau telah menyertai seluruh perjalanan kami di tahun 2020 dengan suka dan duka. Namun yang kami tahu bahwa kan hanya anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua masuk ke dalam tahun 2021 ini. Urapi berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Tentunya, sebagai orang-orang percaya, saya mengajak kita semua terus hidup di dalam pengharapan. Marilah kita membuka Filipi 3:13. Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tahun 2020 sudah kita lewati, satu waktu yang tidak mungkin kita lupakan dan juga dilupakan oleh orang di seluruh dunia. Satu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, yakni pandemi COVID-19. Kita harus menghadapi bersama. Dan tidak mudah. Peristiwa di dalam negeri telah juga terjadi di seluruh dunia. Masing-masing tentunya punya cerita duka. Masing-masing tentunya punya cerita yang menyedihkan. Peristiwa duka bukan hanya masalah ekonomi. Peristiwa duka bukan hanyalah masalah sakit penyakit, tetapi terlebih lagi adalah kehilangan
orang-orang yang kita kasihi. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa waktu sudah lewat dan tidak mungkin kita putar kembali. Adalah sia-sia jika kita terus meratapi nasib dan murung memikirkan kegagalan atau luka di masa lalu. Ini hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuan kita di tahun 2021 ini. Kehidupan di tahun 2020 hendaknya kita jadikan satu pengalaman yang berharga. Segala ujian dan permasalahan yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Kita sulit, ibu, bapak, dan saudara berharap untuk kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Karena itu banyak istilah untuk hari ini dan ke depan. New normal, era baru, berdamai dengan COVID-19 dan sebagainya. Namun demikian kalau kita tengok sejenak, hikmat apa yang dapat atau kita dapati pada tahun 2020. Di tengah-tengah semua peristiwa yang saya katakan di depan tadi. Peristiwa yang menyedihkan, melukai kita semua. Tuhan punya rencana. Kita lihat bagaimana perubahan ekologi, langit menjadi biru. Karena beberapa industri harus tutup sehingga tidak menghasilkan polusi. Dan ini tidak mungkin kita lakukan dengan peraturan-peraturan pada tingkat negara maupun tingkat dunia. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, jadilah. Hikmah apa yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa pandemi ini adalah back to family atau kembali ke basis keluarga. Kita berdoa, bekerja, belajar, semuanya berangkat dari rumah. Natal yang pertama, semua berlangsung sederhana. Belajar, bekerja, beribadah, apa adanya. Seperti pada waktu Natal, yakni di sana hanya ada kain lampin dan tempat makan binatang atau palungan. Tidak perlu kita menyiapkan pakaian rapi untuk ibadah hari Minggu, sepatu yang disemir, pakai parfum, tetapi semuanya apa adanya. Persis seperti apa yang saya katakan tadi. Di palungan di malam Natal yang ada hanya kain lampin. Peristiwa sepanjang 2020 itu adalah bagian daripada proses pembentukan Tuhan yang harus kita lewati. Namun demikian, kita tidak mungkin larut terus di dalam permasalahan yang terjadi di tahun 2020. Tetapi justru menyiapkan diri untuk menampaki hari-hari ke depan. Agar di tahun 2021 ini kita memiliki tekad yang seperti Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari melangkah ke depan dengan penuh iman dan disertai perbuatan. Pada saatnya kita pasti akan melihat mujizat dan karya-karya Allah yang besar dan ajaib terjadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, memang keadaan ini
Banyak orang yang masih dihantui rasa takut dan khawatir melihat kenyataan yang ada. Bahkan mungkin mereka berkata, sanggupkah aku masuk di tahun 2021? Mampukah di tahun 2021 ini virus COVID-19 benar-benar tiada? Di tahun 2021 ini semua masih harus terus kita berjuang. Para tenaga medis, para relawan harus berjibaku terus melawan COVID. Karena vaksin yang telah ada bukan merupakan obat, tetapi paling tidak untuk bisa mengurangi atau meminimalisir, tetapi tidak menghabiskan sama sekali. Karena itu saya katakan ini masih dalam taraf perjuangan. Demikian juga kami melihat, kami prediksi di tahun 2021 ini, aparat keamanan, TNI dan Polri harus juga berjibaku mendukung, membackup para tenaga medis dan relawan. Di samping mereka juga berjibaku untuk menghadapi stabilitas keamanan, melawan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun demikian, sebagai orang percaya kita harus berani berkata bahwa tahun baru adalah tahun yang penuh pengharapan. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menata langkah baru. Supaya di dalam tahun 2021 kita dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi. Doa-doa kita terjawab. Dan ada terobosan baru di segala aspek kehidupan. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 17. Dia senantiasa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita bersama. Sebagai tanda bahwa kita memiliki penyerahan penuh totalitas kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perkataan ataupun perbuatan, semata-mata kita lakukan untuk Tuhan. Seperti di dalam Kolose 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita memahami peristiwa di tahun 2020 dan merefleksikan di tahun 2021 dengan peristiwa eksodusnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Setelah Fir'aun memutuskan membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sebenarnya perjalanannya tidak begitu jauh. Kalau melewati daerah Filistin, yaitu hanya 40 hari. Namun demikian, ternyata perjalanan itu menjadi 40 tahun. Walaupun jalan itu dekat, sebab di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, Tuhan berfirman, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Konteks dari perikop ini adalah persiapan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Sangat jelas dikatakan bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah inisiatif Allah. Tetapi kita harus teliti bahwa ketika dikatakan di dalam ayat 18 tadi, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ini bukanlah
pengembaraan Israel di padang gurun selama 40 tahun yang seringkali kita dengar ceritanya, kita akan melihat nanti bagaimana bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun adalah akibat dosa mereka sendiri. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah sendiri yang memutar rute perjalanan Israel. Perjalanan Israel ke tanah perjanjian sebenarnya sangat dekat jikalau melewati jalan negeri orang Filistin yang saya katakan tadi, atau yang disebut sebagai way of the land of the Philippines. Kita akan bertanya, mengapa Allah sengaja memutar perjalanan bangsa Israel? Alasannya adalah memang tidak dijelaskan. Tetapi Musa mencatat perkataan Allah sendiri. Jangan-jangan bangsa itu menyesal sehingga mereka kembali ke Mesir. Kita dapat membayangkan ibu bapak bahwa bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir adalah ibarat kanak-kanak secara rohani. Sehingga Allah menyiapkan bangsa ini, menempa bangsa ini selama 40 tahun untuk siap menghadapi segala hal. Nanti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Selama perbudakan di Mesir, bangsa itu belum pernah melihat pekerjaan Tuhan selain dari ke-10 tulah. Bahkan firman Allah kepada Israel yang menyatakan akulah Tuhan tidak digubris oleh mereka di dalam Keluaran 6 ayat 8. Sungguh Israel tidak mungkin siap untuk menghadapi kesulitan dan bahaya besar yang menanti mereka di depan. Mereka pasti akan begitu mudah meninggalkan Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Di sini kita dapat belajar tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam rencananya, yang seringkali tidak dapat kita selami. Rencana Allah begitu mendetail sehingga dia tahu jalan mana yang sebenarnya harus dilalui Israel. Tetapi kita juga tidak perlu memiliki pembacaan bahwa Allah mau menghindarkan bangsa Israel dari berbagai kesulitan atau ujian. Karena kita akan melihat bahwa di dalam rute yang panjang dan berputar itu pun Israel banyak mengalami ujian. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam tiap ujian tersebut Israel meneriakkan sungut-sungut mereka di hadapan Allah. Allah begitu mengasihi anak-anaknya yang lemah, dan justru Allah yang mengasihi mereka yang lemah ini juga adalah Allah yang mau agar mereka bertumbuh melalui ujian-ujian. Tetapi Allah tahu saat yang tepat untuk memberikan ujian-ujian tersebut. Dia tahu takaran iman anak-anaknya. Allah tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ada katanya Tuhan membawa kita masuk ke dalam ujian yang relatif lebih sederhana, mudah, sebelum masuk ke dalam ujian yang lebih berat dan sulit. Baik itu ujian yang mudah atau sulit, Allah mau kita belajar bergantung kepada iman kita kepada Dia. Karena kita begitu lemah dan mudah meninggalkan Dia. Kita akan melihat respon Allah ketika Israel masuk ke dalam ujian demi ujian dan sungut-sungut yang diteriakkan mereka di padang gurun. Saya refleksikan dengan peristiwa 2020. Ini sebuah ujian bagi kita semua. Kita tahu apa yang terjadi di tahun 2020. Selain pandemi, kita menghadapi masalah sosial yang luar biasa, masalah politik yang luar biasa. Kita melihat, kita merasakan bagaimana Jakarta dikepung oleh ribuan orang. Seolah-olah mereka mendeklarasikan bahwa Jakarta kita kuasai. Begitu pongahnya. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka dengan seenaknya berkumpul, sehingga melahirkan klaster-klaster baru. Meneriakkan hal-hal yang bersifat kebencian dan melawan negara.
Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, baik masalah pandemi, masalah sosial, masalah politik, masalah keamanan, semua masuk di dalam doa kita. Kita meyakini bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ini yang harus kita yakini. Dan saya yakin percaya, karena doa ibu bapak dan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini? Keberanian daripada pemerintah yang didukung TNI Polri untuk melawan semua itu. Di tengah-tengah kesulitan ini, mereka berani bertindak tegas terhadap orang-orang oknum maupun kelompok yang mencoba untuk melawan ideologi negara dan melawan pemerintah. Pemerintah, TNI dan Polri memerlukan dukungan doa, support saudara-saudara. Selain dukungan doa tentunya, di dalam kehidupan sosial, saudara juga tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar, menyebarkan kebencian, tetapi bagaimana kita semua menyebarkan kasih dan sayang, menyebarkan persatuan dan kesatuan. Karena itu ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah salah satu dari dua hal yang saya angkat tadi, hikmat yang kita dapatkan di dalam tahun 2020 di tengah-tengah pandemi ini. Selain daripada back to family, selain daripada hikmat-hikmat yang tadi adalah hikmat bagaimana bahwa kehidupan sosial di luar gereja ini, kita jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Yang penting persoalan pribadi saya selesai, keluarga saya selesai, gereja saya selesai. Tetapi juga kita harus berpikir untuk negara dan bangsa ini. Kita harus berdoa. Karena apapun yang terjadi untuk masyarakat bangsa negara ini, langsung tidak langsung akan berakibat pada diri kita, maupun keluarga kita, maupun gereja kita. Karena itu, kejadian demi kejadian hari-hari ini adalah satu hikmat yang luar biasa. Yang tentunya di tahun 2021 ini harus kita pertahankan situasi ini. Artinya, menara-menara doa tetap kita bangun. Kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa untuk gereja, tetapi juga kita berdoa untuk masyarakat dan bangsa negara. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin kita perlu berdoa untuk mereka-mereka yang berjuang melawan COVID, para dokter dan relawan. Kita berdoa untuk TNI Polri dan seluruh pemerintahan Indonesia. Yang saya katakan saat ini harus menghadapi pandemi, harus menghadapi stabilitas ekonomi, keuangan, harus menghadapi stabilitas keamanan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian secara nasional umat Kristen tidak goyah. Walaupun di tengah pandemi mereka masih terus mengalami aniaya, tetapi menara doa tetap harus kita bangun. Dan kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan sekedar nasibnya, tetapi juga nasib seluruh bangsa ini. Sebagai orang percaya, saya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doa kita. Doa orang benar besar kuasanya. Untuk itu, saya berharap di tahun 2021 ini, kita semua sebagai anak-anak orang percaya tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap berdoa dan terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tutup di dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin.
Marilah kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur. Kalaupun kami masih eksis di tahun 2021 ini, bukan karena kami masih hidup, tetapi Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Karena itu ya Tuhan, beri kami kesempatan di sisa hidup kami ini untuk memberikan sisa hidup kami ini untuk melayani-Mu. Urapi berkati Tuhan gereja-Mu, baik gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, di mana kami semua ini beribadah. Jemaat-Mu Tuhan, yang sampai saat ini kami masih harus melalui virtual, juga gereja Gerakan Pentakosta di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Urapi berkati para pemimpin kami yang terus selama 1 tahun ini berjuang. Berjibaku melawan COVID, melawan masalah ekonomi, keuangan. Harus mengembalikan stabilitas keamanan, melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dan kami yakin Engkau ada bersama kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, tanamkan dalam loh hati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah rasa takut akan Engkau. Sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka putuskan adalah dalam tuntunan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami alaskan atas Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, atas nama Gembala, Majelis, hamba Tuhan, mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Kiranya di tahun baru ini kita disertai Tuhan, dan kalau kita boleh melewati pada tahun 2020, kita pasti mampu menghadapi tahun 2021. Puji Tuhan. Warta jemaat pada siang hari ini, atas nama Gembala Majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Januari. Baik tahun kelahiran maupun tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, pendidikan diberkati Tuhan. Amin. Warta gereja yang pertama, atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Harsanto yang telah melayani kita pada minggu yang pertama di tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik itu berupa persembahan persepuluhan, kas gereja, pembangunan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, atau lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi di atas. Dan dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 di belakang nominal tersebut. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas Bapak
Weli Filipus atau dalam grup GGP Eklesia Kristi, dan kepada para donatur yang telah menyumbang selama tahun 2020. Atas nama Gembala Majelis kami ucapkan terima kasih, dan sebagai informasi kepada jemaat Tuhan bahwa kita telah menyalurkan sudah sebanyak 12 kali kepada jemaat dalam bentuk naturah atau sembako. Terima kasih untuk para donaturnya dan kiranya dapat bermanfaat bagi jemaat Tuhan. Berikutnya, ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu diadakan pukul 11. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 13 akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto. Bagi anggota youth dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 6 sore dan dilayani oleh pendeta pembantu Jethro Josafat. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi wanita untuk hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh pendeta pembantu Esther Sibarani. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 18.30 atau jam 6:30 ulangi akan dilayani oleh pendeta Edi Korompis atau wakil gembala. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan dilayani oleh pendeta Daniel Gunawan De Vries. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya ibadah raya untuk hari Minggu depan tanggal 10 Januari 2021 pukul 9 pagi. Akan dilayani oleh pendeta Sopar Sinaga MTH. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih dan salam sehat selalu dalam kita mengikuti setiap kegiatan ibadah. Dimohon untuk kita boleh ambil bagian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Tetap sehat semua jemaat sekalian. Dan kita akan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami dapat menikmati pujian, doa, penyembahan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Di dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya, kami kuat oleh karena Tuhan. Kami mampu oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Tuhan memberkati jemaat sekalian.